Oke, apakah Bitcoin sebagai market crypto leader bisa bertahan di 39.000 atau bahkan turun ke 37.000 akibat beberapa sentimen negatif seperti Presiden Joe Biden dan isu CPI cekidot, teman-teman. Oke, ini berita pertama ada Joe Biden, Presiden Amerika Serikat, yang meminta untuk mengeluarkan perintah eksekutif untuk regulasi kripto, dan ini berdampak positif dan negatif, teman-teman ya, karena memang ini merupakan langkah-langkah yang bertujuan ya, alasannya untuk melindungi konsumen dan melindungi stabilitas keuangan ya, dan perlindungan terhadap aktivitas terlarang Bitcoin dan cryptocurrency, serta daya saing Amerika terhadap cryptocurrency, serta adanya inovasi terhadap perkembangan kripto. Yang ini menjadikan dasar kenapa Presiden Joe Biden ingin mengeluarkan sebuah executive order untuk kripto ini, teman-teman. Serta kabar yang tak kalah penting adalah isu untuk mengeluarkan stablecoin USD versi Amerika dolar secara resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah Amerika Serikat, yaitu stablecoin digital coin USD, teman-teman. Jadi di sini di CNBC ya, ini adalah sebuah, jadi ini ada berita ya, kenapa alasan dibuatnya executive order crypto adalah alasannya untuk perlindungan konsumen, yaitu karena mengingat banyaknya penipuan di cryptocurrency, banyaknya perdagangan volatilitas yang tinggi, banyaknya orang yang rugi di cryptocurrency tanpa regulasi jelas, maka pemerintah Amerika Serikat ingin meregulasi kripto ini secara undang-undang, dan ini bisa mendapatkan sentimen negatif dan positif, teman-teman. Selanjutnya adalah stabilitas keuangan ya. Kalian pasti paham bahwa pemerintah Amerika Serikat ingin menciptakan stablecoin ya, atau mata uang digital dolar, untuk menciptakan stabilitas keuangan dan bergabung pada CBDC, teman-teman. Dan ini merupakan menurut saya angka inovasi ya, teman-teman. Dan negatifnya adalah mungkin banyak investor yang merasa ketakutan atau fear akibat regulasi ini tidak bisa berkembang seperti pergerakan volatilitas Bitcoin pada tahun-tahun sebelumnya, teman-teman. Ketiga, adanya aktivitas terlarang, teman-teman ya. Kalian tahu uh, aktivitas terlarang seperti penambangan, seperti aktivitas terorisme yang menggunakan cryptocurrency, aktivitas kejahatan yang menggunakan cryptocurrency, scam dan lain-lain, yang ini merupakan niat pada Presiden Joe Biden Amerika Serikat untuk meregulasi kripto secara undang-undang, teman-teman. Serta daya saing Amerika Serikat di panggung global ya, karena memang beberapa negara besar sudah mengizinkan untuk melakukan penambangan secara legal, teman-teman. Mungkin di sini Amerika ingin bersaing dan menciptakan keuangan yang dapat bersaing di dunia dengan cryptocurrency. Jadi ini adalah salah satu alasan kenapa mungkin Presiden Joe Biden di Amerika ingin membuat sebuah regulasi penuh untuk cryptocurrency ya. Dan ini bisa menjadi dampak negatif juga kepada cryptocurrency, tidak secara leluasa dan masih bisa ada kontrol pemerintah terhadap keuangan, yang katanya Bitcoin dan cryptocurrency itu merupakan aset yang terdesentralisasi, teman-teman. Selanjutnya adalah isu tentang pengumuman data CPI. Ini memang bergantung pada market secara global, teman-teman. Jadi jika CPI di Amerika Serikat ini dikeluarkan dan menimbulkan hasil yang baik, maka pasar akan merespon dengan positif, teman-teman. Dan ini mendorong harga yang signifikan. Tapi jika CPI di Amerika Serikat ini dikeluarkan dengan skor yang jelek, itu maka proyeksi akan menjatuhkan nilai US dollar dan kemungkinan investor akan segera cabut dari pasar kripto, pasar keuangan lainnya, teman-teman. Dan mereka akan merespon dengan negatif. Selanjutnya adalah prediksi dari CNBC ya. Para ekonom memperkirakan inflasi konsumen tahun ini akan menjadi inflasi yang tertinggi dengan 7,8% tertinggi sejak 40 tahun terakhir, teman-teman, menurut Dow Jones. Dan CPI akan diperkirakan akan mencapai puncaknya bulan Maret 2022, dan ekonom mengatakan ini bisa terjadi dan ini tergantung ya, apakah ada efeknya terhadap harga minyak yang akan terkena dampaknya karena perang Rusia-Ukraina. Mengingat Rusia juga merupakan penghasil minyak di dunia, teman-teman. Jadi ketakutannya ketika Rusia memban minyak untuk diekspor ke beberapa negara, ini mengakibatkan harga minyak ini bisa mempengaruhi harga CPI juga, teman-teman. Oke, selanjutnya ini adalah sebuah jangka panjang time frame yang menurut saya. Jangka panjang time frame adalah sebuah daily chart di sini. Uh, jadi jangka panjang time frame sini daily chartnya ada indikasi antara Bitcoin market indikator stablecoin dibandingkan dengan price action dari Bitcoin sendiri. Ya, ketika stablecoin itu membentuk sebuah lower low di sini, kalian bisa lihat ini lower low, lower low.
ya, dibandingkan dengan price action Bitcoin yang membentuk sebuah higher high dan higher high, itu adalah indikasi bahwa Bitcoin masih ada kesempatan untuk naik lagi ya. Jadi menurut kalian gimana ya? Tapi kalau saya lihat ya di data ini menunjukkan bahwa ketika stablecoin menunjukkan lower low price action-nya atau pengurangan supply stablecoin, di situ ada kesempatan untuk kenaikan harga Bitcoin secara jangka panjang, teman-teman ya. Dan selanjutnya di sini ada dari L Crypto Prof ya. Ini ada salah satu analisa yang sangat menarik di mana setiap pembentukan breakout ascending triangle pattern dari weekly price action Bitcoin, di sana ada kenaikan bertambah, teman-teman, dengan membuat sebuah kenaikan antara ini ya, rentang tertinggi ascending dengan rentang terendah ascending di sini. Mereka memprediksi bahwa ada kenaikan. Jadi masih ada kesempatan meskipun bisa saja di 2023 ya Bitcoin masih bisa hit di 100.000 sampai 120.000 dolar ya. Jika price action ini bergerak breakout di resisten ini yang sudah dibentuk ya di 65 ribuan, maka ada kesempatan untuk naik ya dengan mengambil titik terendah dari ascending triangle, itu bisa hit di 100 sampai 120.000 dolar, teman-teman tentunya. Jadi menurut saya volatilitas Bitcoin jangka panjang masih sangat-sangat menarik menurut saya, walaupun jangka pendeknya digoncang habis-habisan dengan beberapa isu ya Bitcoin dan cryptocurrency lainnya. Dan market crypto ya kedepannya mungkin masih ada kesempatan ya jika CPI indeksnya keluar dan buruk, mungkin bisa ke 37 ribuan ya teman-teman ya. Semoga tertahan di support ini ya. Dan selanjutnya jika ada dampak positif terhadap CPI yang keluar, mungkin bisa naik ya menuju ya ke 44.000, menuju ya. Ya, kemungkinan paling tidak saya bisa perkirakan jika ada respon positif terhadap CPI index, menurut saya hit di sekitaran 41 ribuan sudah bagus, teman-teman. Oke, teman-teman, thank you.